tips buat esai itu gimana sih? Ini penting-penting banget guys, karena akan jadi fondasi dan sumber pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ke kalian. Aku bakal bahas lebih detail seputar dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dipersiapin sebelum kita apply kuliah plus beasiswa di Ritsumeikan IPU Jepang. Well, zimzalabim. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Leonie, di YouTube channelku. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik selalu ya. Nah, buat yang baru di channel ini, yahoo! Kenalin, nama aku Leonie Novina atau yang biasa dipanggil Leonie. Sekarang aku adalah mahasiswa semester 1 di Ritsumeikan IPU Jepang, Fakultas International Management atau APM. Oke guys, jadi pada video sebelumnya aku udah bahas lengkap seputar cara apply beasiswa plus kuliah di Jepang, di Ritsumeikan IPU Jepang, mulai dari fakta kalau misalkan sekarang tuh kuliah di Jepang tuh nggak harus bisa bahasa Jepang. Habis itu ada dokumen-dokumen yang dipersiapkan tuh ada apa aja, jurusan ada apa aja, dan cara apply gimana, dan masih banyak yang lain. So, kalau misalnya teman-teman belum nonton videonya, tonton dulu ya videonya guys. Nah guys, pada video kali ini aku bakal bahas lebih detail seputar dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dipersiapin sebelum kita apply kuliah plus beasiswa di Ritsumeikan IPU Jepang. Karena pada video sebelumnya aku cuma bahas secara sekilas saja. Oke guys, secara general kalau nggak salah ada 9 atau 10 dokumen, aku lupa. Tapi kayaknya sih 9 dokumen yang harus teman-teman persiapin sebelum apply kuliah dan beasiswa di IPU Jepang. Dan daripada berlama-lama lagi, let's go, kita mulai aja. Yang pertama ada academic transcript atau bahasa Indonesianya adalah transkrip nilai. Buat teman-teman yang belum terlalu familiar, jadi transkrip nilai itu adalah semua kumpulan nilai teman-teman yang termuat dalam selembar kertas ini. Nah, transkrip nilai itu sendiri ada dua macam versi guys. Versi pertama itu sistem transkripnya adalah per tahun atau per 2 semester. So, as a result, kalian bakal kumpulin transkrip nilai berlembar-lembar begini. Apalagi kita pakai kurikulum 2013 di mana nilainya itu ada dua, yaitu nilai pengetahuan atau knowledge, dan yang kedua itu aku lupa, tapi kayak nggak salah namanya nilai psikomotorik atau skill. Dan nanti tuh kalian harus kumpulin dua-dua nilai ini, dua macam nilai itu, jangan sampai ketinggalan guys. Sedangkan yang versi kedua, semua nilainya itu udah termuat di dalam satu lembar kertas ini. BTW ini adalah contoh fotokopian ya guys, karena aku nggak punya yang aslinya lagi yang kayak warnanya kuning seperti ini. Jadi aku cuma bisa punya fotokopiannya aja supaya teman-teman bisa ngeliat perbedaannya apa sih. Ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, jadi ini udah mencakup 5 semesterku. Ini yang atas tuh nilai knowledge, yang kedua ini adalah nilai skill. Jadi semua nilai itu udah dalam satu lembar kertas ini, jadi kita nggak perlu ngumpulin berlembar-lembar, cukup satu ini aja. Tapi secara isi dan format sebenarnya dua versi ini tuh sama aja guys, yaitu sama-sama ada kop sekolah, habis itu ada nama lengkap, ada nomor induk kita, habis itu ada tabel gede yang isinya mata pelajaran dan nilai-nilainya, dan yang nggak lupa adalah tanda tangan dari kepala sekolah plus capnya. Cuma bedanya yang versi satu itu yang berlembar-lembar sebanyak ini yang harus kalian kumpulin, dan yang versi kedua itu kalian cuma kumpulin satu lembar kertas ini aja. Oh ya, sebagai reminder, karena teman-teman mau apply kuliah ke luar negeri, berarti transkrip nilainya otomatis harus dalam bahasa Inggris ya guys. Jadi kalau misalkan transkrip nilai atau rapot kalian tuh masih dalam bahasa Indonesia, jangan lupa untuk terjemahin ke penerjemah tersumpah, kecuali kalau misalkan sekolah kalian tuh udah bisa ngeluarin yang versi bahasa Inggrisnya nih kayak Sanur. Ini aku nggak perlu terjemahin ke penerjemah tersumpah lagi karena Sanur udah bisa ngeluarin rapot dalam bahasa Inggris. Nah, karena ada yang tanya juga, kakak lebih prefer pakai transkrip versi 1 atau versi 2 sih? Nah, jujur banget guys, menurut aku pribadi, aku akan lebih prefer untuk pakai yang transkrip versi 2 ini karena lebih praktis dan mudah dibaca. Karena takutnya kalau kita pakai yang berlembar-lembar kayak gini, academic office-nya malah bingung bacanya, apalagi kan Indonesia ada dua nilai tuh, pengetahuan dan nilai skill, takutnya bingungin aja sih. Terus yang kedua, kalau misalkan transkrip nilai teman-teman masih dalam bahasa Indonesia, terus kalian pakai versi 1 ini, sumpah guys, biaya untuk terjemahan ke penerjemah sumpah itu mahal banget. Aku waktu tahun lalu aja nerjemahin satu dokumen sertifikat lomba gitu, satu lembar begini nih, satunya itu kena Rp65.000. Jadi bayangin aja kalau misalkan aku harus translate 8 lembar, berarti 8 kali 65.000
which is 520.000. Itu mahal banget sih guys, apalagi aku nggak tahu ya sekarang udah ada kenaikan harga atau belum. Jadi menurutku lebih baik, menurutku ya nih guys, lebih baik kalian tuh minta ke sekolah kalian yang versi 1 ini bahasa Indonesia nggak apa. Habis itu nanti kalian tinggal langsung terjemahin 1 lembar ini aja ke penerjemah tersumpah. Jadi kalian cuman bayar Rp65.000, lebih saving money kan guys. Tapi itu semua balik lagi tergantung sekolah kalian tuh bisa keluarin yang mana. Nah, kalau di APU sendiri, 2 versi itu sama-sama acceptable guys. Yang penting adalah transkrip nilai kalian dalam, oh my god kebalik. Yang penting transkrip nilai kalian dalam bahasa Inggris guys. Dan kalau aku kemarin tuh, aku ngumpulinnya yang versi 1 ini yang berlembar-lembar gini. Karena ya mohon maaf aja guys, waktu itu aku minta mepet kayak udah hamin 3 minggu atau 2 minggu sebelum pendaftaran. Jadi sekolah tuh nggak keburu buat ngeluarin yang versi 1 ini. Menurut aku karena ini lumayan ribet juga ya masukin satu-satu gini. Jadi aku cuma bisa dapat yang versi 2 ini berlembar-lembar. Beruntungnya sih aku nggak perlu ngeluarin biaya untuk terjemah tersumpah sih ya. Jadi versi 1 ini masih oke. Oh ya, sama karena ada yang tanya juga kalau misalkan rapor semester 5 yang itu belum keluar tuh gimana kak? Ya udah berarti kalian tinggal upload rapor dari semester 1 sampai semester 4. Tapi kalau misalnya nilai semester 5 kalian udah keluar, berarti uploadnya sampai semester 5 gitu. Nah, yang kedua adalah Certificate of Graduation atau Certificate of Expected Graduation. Nah, buat teman-teman yang udah lulus SMA, berarti kalian harus mengumpulkan ijazah atau Certificate of Graduation kalian. Nah, tapi kalau misalnya aku masih belum lulus SMA atau masih kelas 12 nih kak pas apply kuliah di APU, so otomatis aku belum punya ijazah dong kak. Nah, itu gimana dong kak? Berarti teman-teman harus mengumpulkan Certificate of Expected Graduation. BTW, mohon maaf aja guys, ini aku kasih post-it di sini karena ada alamatku yang harus disensor. Nah, Certificate of Expected Graduation ini adalah surat yang menjelaskan kalau misalkan kita memang sekolah di situ dan menjelaskan kapan kita akan lulus atau menyelesaikan masa SMA kita di sekolah tersebut. Nih, misalkan aku bacain punya aku ya. Contoh isi suratnya. To whom it may concern, undersigned, Principal of Santa Ursula Senior High School, Jalan Pos nomor 2 Jakarta, declares that name, namaku, bisa Leonovina Sutikno, date of birth, terus nomor induknya berapa, addressnya di mana, alamat kita di mana. Habis itu isi suratnya adalah Leonovina Sutikno is a student of our school in the academic year 2020-2021. She is 12th grade of Social Science program and she will execute the school's final examination on April 2021. If she passes the examination, she will have finished her study by June 2021. This letter is made to be used properly. Jakarta, Oktober, tanda tangan dan cap kepala sekolah. Jadi kalau misalnya aku kemarin Juni 2021, berarti teman-teman bakal lulus di Juni 2022 gitu sih guys. Nah, untuk formatnya sendiri sama kayak academic transcript tadi, dimana ada cop, habis itu tadi yang isinya aku baca itu, terus tanda tangan dan cap dari kepala sekolah. Oh ya, sama jangan lupa untuk terjemahin ke penerjemah tersumpah kalau misalkan Certificate of Graduation atau Certificate of Expected Graduation kalian belum dalam bahasa Inggris. Oke? Yang ketiga ada language requirement information, dimana nanti tuh di sini teman-teman bakal isi informasi seputar language gitu. Ini aku baca di handbooknya kalau misalkan teman-teman nggak perlu upload language proficiency test kayak IELTS, TOEFL kalau misalkan teman-teman udah memenuhi salah satu syarat di atas ini nih guys. BTW untuk bagian standardized testnya ini sifatnya optional ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman punya SAT or ACT, teman-teman bisa langsung upload di online application-nya. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak punya, teman-teman nggak perlu ambil SAT atau ACT untuk daftar ke APU. Karena tahun lalu aku juga nggak ngambil dan nggak upload dokumen itu, dan bersyukur masih bisa dapat beasiswa guys. Yang keempat ada test course and documents, atau nama lainnya adalah language or English proficiency test. Oke guys, ini bagian paling penting guys, jadi kalian harus simak baik-baik. Dimana walaupun pas apply ke APU kita nggak perlu bisa bahasa Jepang, nggak perlu kumpulin JLPT atau EJU, tapi kita harus kumpulin English proficiency test sebagai gantinya. Karena di tahun pertama kuliah itu
semua lecture-nya akan dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia ya. Walaupun gitu, di tahun pertama kita wajib ambil kelas bahasa Jepang. Jadi ntar di sana itu kita sekalian asal bahasa Inggris kita, sekalian belajar bahasa Jepang. Jadi double kill gitu guys. Oke, kembali ke topik. Nah, berarti teman-teman harus ambil salah satu English Proficiency Test sesuai yang ada di atas ini, dan kalian harus perhatiin juga requirement ya guys. Jadi misalkan kalau teman-teman ambil IELTS, berarti teman-teman harus punya minimum band 6, dan setiap sectionnya itu, listening, reading, writing, speakingnya itu nggak boleh di bawah 5,5. Atau kalau misalnya teman-teman ambil TOEFL IBT, berarti minimum skornya harus 75. Dan sisanya bisa lihat di tabel di atas ya guys. Jadi guys, aku mau kasih pendapatku aja ya. Menurutku ya nih, menurut perspektifku, aku lebih menyarankan teman-teman semua untuk ambil IELTS atau TOEFL IBT aja. Kenapa? Karena IELTS dan TOEFL IBT itu cenderung lebih diterima secara internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apply ke Korea, ke Cina, ke Eropa, ke Aussie, itu semua bisa dipakai guys. So misalkan teman-teman mau apply kuliah selain di APU Jepang, cukup dengan sekali tes TOEFL IBT atau sekali tes IELTS, hasilnya itu bisa dipakai kemana aja asalkan memenuhi requirement. Betul, tadi itu pendapatku aja ya guys, aku bener-bener gak maksa kalian untuk ambil TOEFL IBT atau IELTS, karena mau yang lain kayak Duolingo pun juga gak apa-apa banget guys. Yang kelima ada application essay. Nah, untuk application essay APU ini totalnya ada 4 essay pendek gitu guys, dan pertanyaannya udah disediakan sama APU langsung, jadi kita tuh gak bisa nulis semau kita. Dan kemarin pas aku ngecek pertanyaannya di handbooknya, untuk pertanyaan tahun ini agak sedikit berbeda dengan pertanyaan tahunku. Perbedaannya ada di nomor 1 kalau nggak salah, dan jumlah katanya. Waktu tahun aku tuh maksimal approximately sekitar 150 kata, cuman tahun ini nggak tahu kenapa ditambahkan jadi 200 kata. Bersyukurlah guys, karena menurutku semakin sedikit word limitnya, semakin pendek tulisannya, maka akan semakin susah buat kita untuk mengekspresikan diri kita dalam tulisan tersebut. Dan buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih soal itu untuk tahun ini soalnya guys, jangan lupa screenshot. Tapi aku juga mau kasih warning untuk dicek lagi soalnya itu dengan yang ada di application essay, karena takutnya ada sedikit perbedaan atau perubahan gitu. Soalnya pernah tahun aku kemarin di application handbooknya itu ada soal yang tambahan ini, tapi ternyata pas di application essay-nya itu nggak ada gitu, dihilangin. Nah, jadi dicek lagi ya guys. Oh ya, karena ada yang tanya juga, Kak, tips buat essay itu gimana sih? Oke guys, jadi aku bakal sharing berdasarkan pengalamanku, dan ini tipsnya bukan buat essay APU doang, tapi buat essay kuliah lain, jadi disimak ya guys. Yang pertama, teman-teman harus baca soal dan ketentuannya baik-baik guys. Ini penting-penting banget guys, karena jawaban kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soalnya itu. Jangan sampai apa yang diminta terus kalian malah bahasnya melenceng, karena itu bener-bener big no banget sih. Dan yang kedua adalah teman-teman harus ngelihat ketentuan jumlah katanya. Kalau misalkan tulisannya maksimum 200 kata, ya berarti harus maksimal 200 kata atau di bawah 200 kata itu. Jangan sampai kalian melebihi 200 kata. 201 aja itu udah beneran no guys. Apalagi di Jepang itu ketentuan-ketentuan kayak gitu sangat strict guys. Well, aku paham banget kalau misalkan 200 kata itu beneran singkat, pendek, dan sedikit banget word limitnya, karena aku juga mengalami itu tahun lalu, dan bahkan aku tuh cuma 150 kata guys. Bayangin kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan 150 kata tuh beneran Nah, tapi walaupun kayak gitu, jangan pernah coba-coba untuk ngelebihin kata itu ya guys, karena takutnya nanti kalian malah dicap gak teliti dan orangnya tuh nggak bisa baca ketentuan dengan baik. Nah, terus solusinya gimana kak? Kalau misalkan emang word limitnya cuma 200, 150 kata atau 300 kata, berarti kalian bener-bener langsung to the point aja, nggak perlu basa-basi kayak kita bikin 600 kata gitu, kayak misalnya bikin introduction dulu dan lain-lain. Itu udah nggak perlu, kalian langsung jawab aja pertanyaannya to the point. Yang penting adalah singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, be specific guys. Misalkan kalian disuruh nulis kenapa kalian pilih negara ini, kenapa kalian pilih universitas ini, dan apa sih future goals kalian. Jangan pernah nulis hal-hal yang terlalu general yang kayak semua orang tahu gitu. Misalkan kamu ditanya apa sih future goals kamu? Aku pengen jadi orang sukses, aku pengen jadi pebisnis.
basi guys, sumpah itu bakal langsung di skip kali apa yang baca, karena hal itu beneran segeneral itu dan gak spesifik. Dan kalau bisa, dengan apa yang kalian lakukan sekarang, dengan apa yang ingin kalian dapat di universitas kalian dan negara itu, dengan apa future goals kalian itu, kalau bisa dalam satu garis lurus guys. Maksudnya adalah, misalkan banget nih, kalian suka banget ikut MUN, maka dari itu saya pengen ambil jurusan International Relations di negara ini karena bla 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 bla, supaya nantinya saya bisa mewujudkan cita-cita saya untuk bekerja di PBB, di United Nations, di misalkan di Amerika atau di mana, untuk bisa menyuarakan kesetaraan anak-anak di dunia, di Indonesia, kayak gitu sih guys. Jadi bener-bener satu garis lurus dan itu spesifik based on your experience, based on your future goal, bukan kayak future goal semua orang, bukan kayak sekedar saya pengen jadi sukses. Semua orang pengen sukses, cuman yang membedakan adalah kalian tuh pengen suksesnya seperti apa, pengen jadi apa yang menurut kalian itu bisa dikatakan sukses gitu guys. Yang ketiga, be yourself dan jangan lebay guys. Karena kalau misalkan kalian ada tahap wawancara, esai kalian lah yang akan jadi fondasi dan sumber pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ke kalian. Jadi jangan lebay, jujur aja dan apa adanya supaya kalian gak akan masuk ke perangkap kalian sendiri. Yang keempat, riset. Menurut aku riset ini penting banget guys, cuman aku melihat kalau misalnya kebanyakan orang tuh menganggap riset ini sebagai hal sepele. Padahal menurut aku ini penting banget, karena kalau misalnya kita ditanya pertanyaan tentang kenapa kamu pengen kuliah di sini, kenapa kamu pilih universitas ini bener-bener butuh riset. Kalian harus tahu kira-kira apa sih yang jadi kelebihan dan kekurangannya, supaya kalian bisa nentuin juga apakah hal tersebut sesuai dengan ekspektasi kalian. Yang kelima, mentor. Sangat disarankan untuk teman-teman semua untuk cari mentor yang bisa nge-review esai kalian dan ngebimbing kalian. Karena mentor ini jelas yang udah lebih berpengalaman, lebih tahu tentang seluk-beluk universitas atau hal-hal tersebut. Jadi mentor ini bisa nge-review esai kita, bisa beri feedback kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan supaya esai kita lebih bagus lagi. Yang keenam, recommendation letter. Nah, jadi di APU itu kita nggak perlu buat recommendation letter yang format esai sendiri guys, tapi udah disediain formatnya dari APU. Jadi nanti kita tinggal minta tolong ke gurunya untuk ngisi recommendation letter ini. Tapi tunggu dulu guys, jangan sampai salah. Recommendation letter APU itu sebenarnya nggak perlu di print kayak gini. Ini kemana aku salah, karena aku nggak tahu ya guys. Jadi kalian tinggal minta tolong guru kalian isi dari online application kalian. Aku saranin sih kalian janjian aja sama guru kalian, kayak ketemuan bareng gitu. Terus biar gurunya langsung isi Adobe Sign ya, karena pakai Adobe Sign si recommendation letter ini pakai laptop kalian. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada apa-apa gitu, bisa langsung di-handle gitu. Soalnya kalau misalkan gurunya isi sendiri, kita kasih linknya tuh takutnya ada miskomunikasi atau salah-salah gitu, malah jadi repot. Dan nanti kalau recommendation letter udah selesai diisi, tinggal guru tanda tangan dan selesai deh. Oh ya, mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang tanya kalau misalkan udah lulus SMA, minta recommendation letternya ke siapa. Jujur banget, sorry banget teman-teman semua, aku nggak tahu. Aku kurang yakin. Jadi daripada salah, mendingan teman-teman langsung kontak ke APU Office Indonya aja langsung supaya informasinya lebih trusted. Yang ketujuh ada fotograf atau pas foto. Untuk ini fotonya seperti kalian pas foto biasa, cuman yang membedakan adalah penggunaan backgroundnya aja guys. Mungkin kalau di Indo biasanya kita pakai background merah atau background biru kan. Nah tapi kalau APU mintanya plain background atau background putih. Dan ini aku baca di handbooknya kalau misalkan fotonya itu wajib diambil maksimal 3 bulan sebelum kalian submit application. Jadi kalau misalkan kalian submit di bulan Oktober, maksimal kalian foto itu di Agustus, September, Juli. Bener gak sih? September, Agustus, Juli. Iya, berarti kalian maksimal diambil Juli. Dan ukurannya kalau aku nggak salah inget tuh 560 x 420 pixel. Yang ke-8, pasport. Nah, jadi sebenarnya simple banget guys, kalian tinggal scan aja pasport kalian, terus kalian upload ke online application sistemnya. Dan seingatku guys, aku nggak tahu apakah udah berubah atau enggak, cuma pas lagi tahunku tuh, kalau misalkan pasport kalian udah nggak berlaku, udah habis masa berlakunya, kalian masih bisa apply ke APU ini. Cuma nanti kalau misalkan kalian udah keterima dan harus buat COI, pasport kalian harus dari renew. Jadi kalau bisa sih mendingan dari sekarang aja udah siap-siap perbarui paspor kalian.
Yang ke-9 dan yang terakhir adalah extracurricular activities atau sertifikat-sertifikat. Nah, sertifikat ini tuh sifatnya opsional guys, jadi kalian gak wajib untuk kumpulin sertifikat ini. Cuman berdasarkan pengalaman aku kemarin, tahun lalu tuh, aku merasa kayaknya sertifikat yang aku kumpulin kemarin itu lumayan membantu menaikkan presentasi beasiswa yang aku terima karena IELTS-ku tuh jeblok. Sebenarnya ceritanya gini guys, jadi pada saat aku terima hasil IELTS-ku, aku udah merasa ini kayaknya kurang bagus, maksudnya kayak nggak maksimal gitu kan, dan aku udah nggak ada waktu untuk ngulang si IELTS itu. Udah hamin berapa minggu tuh ya itu, pokoknya udah 1 minggu atau 2 minggu deh aku udah nggak sempet ngulang lagi, udah mau fokus aja di persiapin dokumen-dokumen yang lain. Dan karena pada saat itu aku udah tahu aku ada 1 dokumen yang nggak maksimal, jadi daripada aku fokus cuman buat meratapi si dokumen IELTS itu, mendingan aku coba maksimalin dokumen yang lain, yaitu dengan sertifikat-sertifikat yang aku kumpulin yang udah aku peroleh selama SMA. So kalau misalkan teman-teman punya sertifikat lomba, dikumpulin aja, di-upload aja ke online application systemnya, siapa tahu itu bisa membantu menaikkan presentasi beasiswa yang akan kalian terima. Kita nggak ada yang tahu, tapi yang penting kita mencoba guys. Oke guys, sekian dari video kali ini. Semoga kalian suka videonya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau ada request video, boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa senyum dan semangka. See you Nara in next video. Bye bye.